Halo semuanya, kembali lagi dalam tutorial Excel yang akan kami bahas dalam video ini. Kali ini kami akan membahas mengenai cara mengolah data dan membuat grafik pada Excel yang tentunya sangat penting dan dapat memudahkan bagi kita semua pengguna Excel loh. So, what are you waiting for? Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Statistika tentunya merupakan materi yang sangat penting untuk dikuasai oleh mahasiswa, apalagi mahasiswa jurusan accounting. Pada video sebelumnya telah kami tunjukkan bagaimana cara menyelesaikan soal statistika sederhana. Oleh karena itu, pada hari ini, kami akan memberitahu kalian bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan soal statistika yang lebih rumit dan membuat grafik. Kita akan menggunakan data yang sama dengan video sebelumnya, yakni data tinggi badan jumlah siswa SD. Data tersebut dapat dilihat pada workbook Excel ini di sebelah pojok kiri atas. Dari data tersebut, kita diminta untuk menghitung yang pertama jangkauan atau rentang, yang kedua banyak kelas, yang ketiga panjang kelas, yang keempat grafik fungsi kumulatif atau OGIF, dan yang kelima adalah histogram dan poligon. Yang pertama, kita akan mencari jangkauan atau rentang. Untuk mencari jangkauan, yang perlu kita lakukan adalah mengurangi data maksimum atau data terbesar dengan data minimum atau data terkecil. Oleh karena itu, kita perlu mencari terlebih dahulu nilai maksimum dan nilai minimum dari data yang kita miliki. Untuk mencari nilai maksimum, rumusnya sangatlah sederhana, yaitu dengan menuliskan sama dengan max, lalu memblok seluruh data yang kita miliki, dan didapatkan bahwa nilai maksimum dari data tersebut adalah 176. Kemudian untuk mencari nilai minimum, caranya juga sama, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan min, lalu memblok seluruh data yang kita miliki, dan didapatkan bahwa nilai minimum dari data tersebut adalah 119. Setelah didapatkan nilai maksimum dan nilai minimum, maka sekarang kita dapat menghitung jangkauan atau rentang dari data tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus nilai maksimum dikurang nilai minimum, sehingga didapatkan bahwa jangkauan atau rentang dari data yang kita miliki adalah sebesar 57. Yang kedua, kita akan menghitung banyaknya kelas. Banyak kelas bisa dihitung dengan menggunakan rumus 1 plus 3,3 log n. N di sini adalah banyaknya data. Dalam soal ini, banyak data diketahui adalah 40. Oleh karena itu, kita hanya perlu menuliskan secara manual pada salah satu sel, yaitu sama dengan 1 plus dalam kurung 3,3 dikali log 40. Maka hasilnya kita mendapatkan bahwa banyak kelasnya adalah 6,286798. Untuk memudahkan, maka banyaknya kelas tersebut kita dapat bulatkan. Misalnya kita ingin membulatkan ke atas, maka kita perlu menuliskan rumus sama dengan round up, lalu kita seleksi banyaknya kelas tersebut, titik koma 0, dan kita mendapatkan bahwa banyak kelas setelah dibulatkan adalah 7. Yang ketiga, kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas bisa kita hitung dengan menyeleksi jangkauan atau rentang dibagi hasil pembulatan banyak kelas, yakni 7. Dengan ini, maka kita harus menuliskan sama dengan jangkauan atau rentang, yaitu 57, dibagi banyak kelas yang telah dibulatkan, yaitu 7. Maka kita mendapatkan hasil panjang kelas, yaitu sebesar 8,142857. Lagi-lagi untuk mempermudahkan kita, maka kita dapat membulatkan hasil tersebut ke atas, yaitu dengan menuliskan rumus sama dengan round up, lalu menyeleksi panjang kelas, titik koma 0, dan didapatkan bahwa panjang kelas yang telah dibulatkan adalah 9. Oleh karena itu, rumus untuk mencari jangkauan atau rentang banyak kelas dan panjang kelas sangat mudah, bukan? Untuk lebih mempermudah kalian, maka kalian dapat melihat rumus yang tertera di samping kanan ini. Semoga bermanfaat. Untuk membuat grafik fungsi kumulatif atau OGIF dan juga histogram, maka kita memerlukan tabel yang berisikan 4 hal, yaitu interval, frekuensi, frekuensi lebih dari, dan juga frekuensi kurang dari. Oleh karena itu, kita akan membuat tabelnya. Dan interval itu bisa kita buat secara manual. Pertama-tama, kita harus mulai dari data yang paling kecil dari data ini, yaitu 119. Karena panjang kelas yang didapatkan yaitu 9, maka interval pertama kita itu 119 hingga 127, yang
berisikan 9 angka. Kita pun akan terus membuat 7 interval atau banyaknya kelas dengan interval terakhir yaitu 173 hingga 181. Yang kedua, kita pun akan mencari frekuensi angka yang berada pada interval-interval ini. Saya akan mengambil contoh untuk mencari frekuensi angka untuk interval 119 hingga 127. Untuk mencari frekuensinya, kita hanya perlu melihat data yang tadi dan mencari ada berapa banyak angka yang memasuki range 119 hingga 127. Dan dari data ini kita dapat lihat bahwa ada 3 angka, yaitu 125, 126, dan juga 119. Jadi, frekuensi range dari interval 119 hingga 127 itu ada 3. Kemudian hal ini pun dilakukan untuk semua interval untuk mencari jumlah frekuensinya. Untuk frekuensi kurang dari, maka pertama-tama kita perlu melihat batas akhir dari setiap interval. Batas akhir setiap interval di sini maksudnya seperti apa? Misalnya pada interval 119 sampai 127. 127 itu adalah batas akhir. Pada kolom frekuensi kurang dari, kita mencari angka yang nilainya kurang dari 127. Seperti tabel berikut ini, yang terlihat di angka yang di bawah 127 yakni 125, 126, dan 119. Oleh karena itu, jumlah frekuensi kurang dari ada 3. Nah, sama dengan interval 173 sampai 181, dengan 181 merupakan batas akhirnya. Karena 181 adalah nilai maksimum, maka otomatis semua data yang ada kurang nilainya dari 181 adalah 40. Oleh karena itu, frekuensinya ada 40. Untuk frekuensi lebih dari itu, terbalikannya dari frekuensi kurang dari. Jika tadi kita melihat batas akhir, maka di sini kita melihat batas awal. Misalnya untuk interval 119 sampai 127, maka batas awalnya adalah 119. Kita dapat mencari frekuensi data yang nilainya awalnya adalah 119 pada tabel data yang saya perlihatkan sebelum ini. Kita dapat mencari frekuensi data 119 adalah nilai minimum, maka semua data yang nilainya sama atau lebih dari 119 adalah 40. Oleh karena itu, jumlahnya adalah 40. Dan caranya sama untuk interval-interval lainnya. Setelah mengisi tabel tersebut, maka yang perlu kita lakukan hanyalah membuat grafik OGIF dan membuat histogram dan poligon. Pertama-tama kita akan membuat grafik OGIF terlebih dahulu. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, klik Insert, pilih Chart dan tipe chart berupa Line Chart. Setelah itu, pada bagian Chart Tool, pilih Select Data. Pada bagian kiri, ada Legend atau Series. Pencet Add, lalu untuk Series Name, isi OGIF positif. Dan pada Series Range, seleksi tabel frekuensi kurang dari. Lakukan hal yang sama dengan OGIF negatif dengan menyeleksi tabel frekuensi lebih dari. Yang kedua, pada bagian horizontal, seleksi seluruh tabel interval, lalu Enter. Yang ketiga, kita bisa memperjelas tabel dengan menambahkan legend dan memberikan nama pada bagian atas tabel. Kita bisa menambahkan judul grafik dengan memilih Add Chart Element. Dan untuk menambahkan keterangan, kita bisa memilih kembali Add Chart Element lalu memilih Legend. Agar lebih jelas, maka saya akan menaruh Legend di bagian bawah grafik. Jika sudah, maka di dalam grafik akan ada penjelasan tentang grafik mana yang merupakan OGIF positif dan OGIF negatif. Yang kedua, saya akan membuat histogram dan poligon. Histogram dan poligon juga sebenarnya sangat mudah untuk dibuat. Langkah-langkah untuk membuat histogram adalah, yang pertama, seleksi semua tabel yang kita buat sebelumnya. Yang kita seleksi hanyalah kolom interval dan frekuensi. Setelah itu, pilih chart dan pilih clustered column. Yang kedua, di bagian chart tool, pilih select data. Di bagian legend, tambahkan series baru dengan nama polygon. Lalu, pada series range, seleksi data frekuensi, lalu enter. Di bagian horizontal, kembali pilih add dan seleksi tabel interval. Jangan lupa untuk mengatur gap antar batang histogram menjadi 0%. Yang ketiga, kini ada dua tabel histogram yang berdampingan. Seleksi salah satunya, lalu pencet Change Chart Type. Di bagian bawah, pada series name polygon,
Ganti clustered column menjadi line. Demikianlah penjelasan mengenai cara menyelesaikan statistika yang lebih rumit dan membuat grafik. Sampai bertemu di video selanjutnya.